Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya, mau bertanya. Saya pernah lihat di media sosial kisah yang berisi tentang seorang wanita yang dilamar oleh Rasulullah SAW. Namun ditolak hingga 2 kali dan wanita itu bernama Fakhitah binti Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Di sana juga disebutkan wanita tersebut adalah cinta pertama Rasulullah SAW. Apakah benar kisahnya demikian, Buya? Mohon pencerahannya, Buya. Mohon jawabannya, terima kasih. Baik, kami himbau kepada siapapun yang ingin membuat cerita-cerita, bahkan mungkin cerita cinta Islami, kan perlu juga membuat kisah cinta yang Islami. Seperti ada Dr. Muhammad Abduh membuat Al-Yadul Yulda, Al-Ulya, Wal-Iyadus Sufla. Ada sebuah kisah cinta. Dr. Muhammad Said Ramadan Momozen punya kisah cinta yang syar'i. Tapi jangan membawa misalnya Nabi. Itu bahaya sekali, apalagi kita salah memahami baginda Nabi. Akhirnya kita menghadirkan contoh sesuai dengan pemahaman kita, berarti kita telah menodai Nabi tanpa kita sadari. Kisah cinta pertama kita itu kan novel yang ada di negeri kita. Itu kisahnya Ummu Hani, gelarnya adalah. Itu kan putri Abu Thalib, pamanda baginda Nabi. Yang benar kisah riwayat dari Imam Muslim bahwasanya baginda Nabi pernah mau menikahi Sayyidah Ummu Hani atau Fakhitah itu setelah Islam. Jadi setelah Nabi menjadi Nabi. Nah, waktu itu Ummu Hani menolak. Bukan karena tidak. Bagaimana? Wong sebelum Islam saja sudah kagum dengan Nabi, apalagi setelah Nabi membawa risalah. Nah, menolaknya Ummu Hani itu adalah karena apa? Tidak mau merepotkan baginda Nabi. Karena apa? Beliau mengatakan Imra'ah Musbiyah, banyak sobi, banyak anaknya. Aku adalah perempuan yang sudah banyak anak. Dan Nabi melamar karena bukan karena urusan apa ini, sudah putranya banyak waktu itu. Sehingga Sayyidah Ummu Hani sendiri atau Sayyidah Fakhitah itu mengatakan rasanya aku adalah perempuan yang sudah banyak anak. Dan setelah itu ternyata Nabi menyanjung wanita tersebut. Sebaik-baik wanita yang naik kendaraan adalah wanita ini. Disanjung wanita mulia. Dan tidak dinikahi oleh Nabi SAW. Ini kisah setelah Islam. Adapun kisah riwayat sebelum Islam pun Nabi pernah meminta kepada Abu Thalib. Nah ini yang riwayatnya baru Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan riwayatnya adalah riwayat yang rusak, nggak dibenarkan dan sebagainya. Kalaupun riwayat itu benar, ceritanya ada riwayat pendek mengatakan Sayyidina Rasul sebelum jadi Nabi minta kepada kepada pamanda Abi Thalib untuk menikahi putrinya Ummu Hani. Lalu ternyata dinikahkan dengan orang lain. Nabi mengatakan, kau tinggalkan aku dan kau pilih orang lain, kan gitu ya. Abu Thalib menjawab, semuanya ada kecocokan masing-masing. Bukan karena kamu tidak baik, wahai ponakanku, ibaratnya begitu. Gak ada kisah cinta pertama dan kedua, mana ada kisah begitu tuh. Ini adalah bahaya banget membawa ini. Kisah cinta ini ngarang buat riwayatnya hanya itu, dan riwayat tentang Nabi melamar sebelum Islam itu adalah riwayatnya diperselisihkan tentang kesohihannya. Kalaupun sahih, nggak ada cerita Nabi Muhammad jatuh cinta sebagainya, nggak ada cerita itu. Baik, ini saja. Jadi jangan kalau pengen membawa tokoh-tokoh itu jangan sampai berdusta atau dengan penafsiran. Sebab orang kan punya penafsiran masing-masing, dipikir itu sudah. Kadang-kadang orang menyamakan dengan kisah di dalam lingkungannya. Berarti kalau sudah mau melamar kan berarti kan pacaran dulu. Kan ini tradisi sebuah tempat. Karena mengelamar, wah sudah lama, berapa tahun kenal, Masya Allah, sudah cocok beneran nih. Ini sudah pacaran. Itu kan tradisi kita, jangan diterapkan ke tradisi baginda Nabi dong. Beliau sangat menjadi enggak? Jadi riwayat tentang Nabi melamar sebelum Islam itu adalah diperdebatkan tentang kesohihan riwayat tersebut. Jika saja itu sah, bukan berarti Nabi sudah punya kisah cinta seperti itu. Tolong ini waspada dalam hal semacam ini ya, supaya kita tidak terjerumus akhirnya memberikan contoh yang salah. Ada cinta pertama, cinta kedua, nanti waduh macam-macam. Sampai Nabi ngelamar 2 kali. Ini mau menyanjung Nabi atau merendahkan? Kan aneh banget ini. Jadi subhanallah. Ini hal-hal biasanya maksudnya baik, cuman kami tidak pungkiri. Bahkan kita juga pernah melihat satu orang yang kita juga kenal, bahkan tidak jauh dengan kita. Anak-anak kita juga mungkin nulis yang semacam itu ya kita ingatkan. Mungkin dari terpesonanya untuk membuat satu kisah yang menarik tentang bagaimana bercinta yang Islami begitu, tapi kesisip kisah-kisah semacam ini. Ya perlu dibenahi gitu saja, perlu dibenahi. Masya Allah.
Bagi yang pernah menulis, sebenarnya Anda bisa, kalau Anda memang novelis hebat yang Islamis, gampang merubah kisah begitu. Sudah terlanjur dicetak, Bu ya. Cetakan yang kedua, revisi, adalah revisi tobat istimewa. Selesai, dirubah lagi dengan kisah. Tidak ada masalah. Seorang novelis ya pinter dong membuat. Nggak usah pusing. Nah, kalau merubah kisah aja nggak susah, jago kok dia. Kalau nggak bisa berarti bukan jago dia. Baik, ini saja. Semoga Allah menjaga kita agar bisa kita tetap menghormati, menyanjung, mengagungkan baginda Nabi dan tidak salah dalam memahami hal-hal yang ada hubungannya dengan akhlak dan syariat Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.